Bisrohli sodri wa isri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini full senyum, tepuk tangannya dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana selalu kita ucapkan ini nanti benar-benar ikhlas lahir batin. Rasulullah memberi syaratnya untuk kita, saudara kita, dulur-dulur kita semuanya. Sebelum kita ngaji, monggo dulurku, mbak yuku, kakangku. Semua yang ada di seluruh tempat Santren Delik ini dan yang hadir lewat live-nya TikTok Santren Delik. Santren Delik. Betul. Dan semuanya yang ada baik dari Aceh hingga sampai timur. Saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih lagi wabil khusus kepada Reels KNK, Kupen, PT Haidar, dan juga tadi ada Mas Gendut dan juga Sonia tadi. ya, Benny, Drew sama Mas Gendut. Oke. Ada juga Iya. ya, Mbak Semula. Siapa dia? Semula. Semula. Ada RAP. Tepuk tangan yo semuanya. Dan terima kasih kepada dulur-dulur Tobatas yang hadir malam hari ini, penuh kegembiraan, penuh ceria. Tapi sebenarnya para hadirin dipersilahkan berdiri. Sebetulnya tadi sudah Kang Dul. Oh sudah? Sudah. Oh sudah. Sampai Ya, yang telat. Oh telat. Dan saya minta Ummul Kitab untuk bacaan niat-niat baik kepada panjenengan. Semoga niat kula lan panjenengan dan Santren Delik khususnya dan para pengurus, para guru kita yang hadir malam, Faiz yang sudah hadir bersama Kang Adi dalam perjalanan dari Jogja ke Santren Delik. Beliau penasaran dalam perjalanan Santren Delik Bang. Maka kita baca suratul Fatihah. Insyaallah niat kula Allah ibadah. Ila bil barohati al-Fatihah. Amin. Weh, malam hari ini kita panggil moderator ganteng kita. Oh iya, hari ini Yeay. modelnya ganteng. Hari ya. ini ada sponsor keren ini. Wah, lali kelotok gitu. Lali dikelotokin. Ya mungkin Wah, nanti dapat poin. sponsor ya kan. Ditunggu aja ya Mbak. Betul, kita panggil siapa beliau moderator ganteng malam hari ini. Ada Mas Ihwan Saifullah. Wow. Oke, kita persilahkan untuk naik ke atas panggung. Betul, Kang Ikhwan yuk ke panggung. Dan juga kami ingin sampaikan terima kasih kepada semuanya kru ya. Betul Teman-teman sekali. dari Tobates, ada juga dari komunitas Gambang Safaat, ada komunitas Komselis, komunitas alon-alon. komunitas sepeda lipat Oke. Semarang, ada biskuit dan sebagainya dan Rainbow hadir di tempat ini dan kajian-kajian di tempat lain adalah Hikmah juga hadir dan ada yang hijrah juga. Nah, teman-teman dari hijrah juga hadir di tempat ini. Matur nuwun. Ada Siapa juru lagi? potret profesional juga. Ada Kang Wahid, Betul. ada Kang Rambut Putih. Rambut putih. Rambut putih nih ya. Beliau fotografer handal dan juga ada Kang Budi. Dan nanti juga ada lukisan istimewa yang akan dipersembahkan oleh beliau ya. Wow, ini beliau langsung datang. Weh, Aduh. senang sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Malam hari ini beliau sambung hadir di depan kita dan kita wajib siapkan semua 1000 pertanyaan. Mbak Lala mungkin ingin menyampaikan sesuatu sebelumnya, monggo. Mumpung kita di sini. Segera Kang Ikhwan. Waduh. Oke, Kang Dur, udah ada Sebentar, Kang Ihwan nih. Bapak Faiz. Salim dulu, oke. Ya mungkin ada sedikit Iya, sini. apa ya? Apa Sedikit itu? narasi sedikit ya untuk mengawali, nanti akan dilanjutkan oleh Kang Ihwan. Nah, Betul. mungkin ada sedikit narasi-narasi sedikit yang ingin saya sampaikan untuk opening aja ya Kang Dur ya. Betul. Narasinya seperti apa sih Mbak Lala agar supaya dulur-dulur kita yang hadir dan juga live ini bisa melihat, apalagi anak istri saya yang ada di rumah Iya, Masya juga langsung lihat ibunya anak-anak semangat dan juga anak wedok yang tadi dapat rapot
nilainya songo kabeh. Masya Allah, Bapak itu alhamdulillah. 6 guys bangga, barana itu begini songo jebule iki Seneng ya Pak. nyenengke banget dan anak lanang yang sudah ada di semester 4. Yuk. Oke, semoga Monggo. nantinya nilainya baik-baik semua ya kan. Amin. Oke, baik teman-teman nongkrong Santren Delik yang berbahagia pada malam hari ini. Di era yang serba terstandarisasi ini kita seringkali terjebak dalam template-template kehidupan yang seragam. Mungkin seringkali kita dikejar oleh umur sekian harus begini, di usia sekian harus punya ini, harus mencapai ini, bahkan harus meraih ini itu. Seakan-akan hidup kita ini sudah diatur dalam standar nasional versi sosial yang mungkin tidak sesuai atau terpinggirkan, bahkan menjadi bahan pergunjingan atau kita akan merasa gagal jika itu tidak tercapai sesuai dengan apa yang dikejar. Tapi apakah benar hidup ini hanya soal mencetak kotak-kotak standar yang sudah ditetapkan oleh orang lain? Apakah kita manusia hidup dengan kesadaran penuh ataukah hanya boneka yang bergerak mengikuti hati yang ditarik oleh ekspektasi sosial? Hari ini kita memiliki kehormatan untuk menggali lebih dalam tentang tema yang sangat relevan bersama seorang filsuf muslim yang menginspirasi banyak yaitu Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz SAG MAG. Dan hari ini beliau akan mengupas tuntas apakah kita hidup dengan kesadaran sejati ataukah hanya menjadi boneka dengan dikendalikan oleh standar buatan manusia. Bagaimana Islam memandang keunikan setiap individu dan bagaimana kita bisa hidup otentik tanpa kehilangan jati diri di tengah tekanan untuk standar kita tadi. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Ustadz Fahrudin Faiz yang akan disampaikan juga nanti dibantu oleh moderator kita Kang Ihwan. Monggo. Kang Ivan dulu, Kak Dika. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ramai hari ini. Terima kasih yang sudah support, tadi sudah disebutkan semua ya Kang. Betul. Hari ini kita pertama kali berubah hari Jumat. Sejarah Kang. Kita sudah hampir, ini tahun ke-11. Pada tahun ke-11 ini kita pertama kali ada satu hari yang penting yaitu dari Kamis, setiap Kamis kita berjalan menjadi hari Jumat. Nah ini ada sebabnya. Tahun ke-10 yaitu tahun lalu kita merubah dari Santren Delik Kampung Tobat menjadi Santren Delik Otentik. Apa penyebabnya? Salah satunya karena kita menginginkan ini jamaah-jamaah algoritma ini menjadi satu manusia yang utuh yang menjadi tema hari ini tentang otentifikasi. Dan itu kita peroleh dari satu YouTube yang ternyata itu adalah YouTube-nya Dr. Fahrudin Faiz. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk beliau. Jadi atas satu channel itu semoga beliau menjadi masuk surga. Amin ya Allah. Nah, kenapa tema otentik baru kita angkat hari ini menjadi satu tema besar dan menjadi satu pemikiran besar? Karena memang kita sejatinya dilahirkan menjadi orang-orang yang sejak awal itu berbeda. Sejak awal itu sudah otentik, tidak hanya sidik jarinya, pikirannya, isi hatinya itu sudah berbeda. Yang paling kerasa, paling berbeda pasti isi dompetnya lah. Sudah beda-beda kan? Nah, kita akan menjadi siapa, seperti apa, dan ketika hari-hari ini kita hanya mengikuti algoritma dan mengikuti FYP, rasanya kita hidup hanya sebagai follower. Tahu-tahu sudah 5 tahun, tahu-tahu sudah 10 tahun, hanya kita mengikuti, ngitung, sampai akhirnya kita tidak menemukan kita sendiri, bahkan mungkin kita tidak pernah berkomunikasi dengan kita sendiri. Untuk itu hari ini saya gak ingin berpanjang-panjang, kita langsung sambut beliau, kita beri aplaus yang meriah. Ustadz, kita sebetulnya panggilannya adalah Mas Faiz ya, karena di sini itu enggak ada Pak, adanya Mas, supaya mudah semuanya. Mas Faiz, kita memulai hari ini dengan satu tema penting yaitu tentang otentifikasi manusia. Sebetulnya apa sebetulnya otentik itu dan kenapa kita harus otentik dan seperti apa otentik di zaman yang semua serba viral, semua serba harus
diketahui banyak orang, bahkan kita sendiri kadang-kadang kalau menikmati sebuah konten, kita mendadak menjadi tidak percaya kalau views-nya itu sedikit. Monggo Ustadz, mulai dari mana dulu? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Luar biasa teman-teman semua, matur nuwun Mas Ikhwan, juga teman-teman semua dari Santren Delik Otentik. Namanya sekarang berubah ya. Kemarin belum otentik berarti. Kemarin masih FYP. Masih FYP. Alhamdulillah. Nah, kemarin juga sudah otentik, cuma belum diberi nama saja. Belum distempel ya tadi. Iya, belum disestempel saja. Baik, yang jelas kita bersyukur ya, Allah masih membukakan hati kita, keinginan kita, pikiran kita untuk senantiasa mau belajar. Keinginan kita untuk belajar, nambah ilmu itu tentu saja bagian dari otentisitas diri kita. Meskipun sebenarnya mungkin hari ini mungkin teman-teman akan bilang, ngapain sih Pak capek-capek belajar, wong sudah ada ChatGPT saja kok. Apa yang tidak bisa dijawab oleh beliau Al-Mukarram ChatGPT itu? Ilmu apa saja dia bisa jawab. Tapi kita ingin otentik versi kita. Siapa di antara teman-teman yang kemarin waktu ditugaskan oleh dosennya minta bantuan ChatGPT? Kalau saya suruh ngacung mungkin hampir semua ngacung ya. Saya kemarin juga ada satu kelas itu yang tak kasih tugas bikin makalah. Temanya beda-beda tapi formatnya sama semua sak kelas. Ini mesti promnya sama. Jadi jawabannya, formatnya jadi sama. Itu contoh betapa hari ini kita tidak otentik. Jadi begini, kita filsafatan sebentar ya. Tidak apa-apa ya, saya ngertinya filsafat. Kalau disuruh pengajian yang tafsir yang ini saya tidak bisa. Coba kita belajar sebentar tentang diri kita. Ya meskipun malam hari ini saya pakai kopiah. Ini agak horikul ada, Mas Ikhwan. Karena saya tahu di sini jarangnya pakai kopiah, saya pakai kopiah. Untuk ini kopiah NU, nutupi uan. Biar saya kelihatan masih muda ya, oleh sampingnya kan kelihatan putih semua. Biar enggak kelihatan putih kabeh. Kita filsafatan sebentar tentang otentisitas ini. Ada beberapa filosof yang intensif sekali membahas otentisitas kita sebagai manusia. Yang pertama namanya Heidegger. Semoga tidak ilfil dengan nama-nama ini. Yang kedua namanya Nietzsche. Yang ketiga namanya Carl Jung. Ini filosof psikolog. Yang keempat namanya Erich Fromm. Yang kelima namanya dari tradisi Islam ya, Imam Ghazali. Yang keenam namanya Ibnu Arabi. Ini saja dulu ya, kalau tak tambahi lagi mumet sampai ya. Paling enggak ngerti namanya, alhamdulillah sudah. Saya lihat kita cek satu-satu ya. Saya enggak akan terlalu dalam, paling enggak kita ngerti istilahnya. Kalau kata Heidegger, manusia otentik itu istilahnya Dasein. Dengar nama ini biasanya kalau yang mahasiswa, apalagi mahasiswa filsafat. Lawannya Dasman. Dasman, yang satu Dasein. Dasman itu
orang yang tenggelam dalam kerumunan. Kalau dasain orang yang tegak sebagai dirinya sendiri. Ya, ini bedanya. Jadi otentik tidak otentik, kalau Heidegger dilihat, aku bisa menampilkan diriku, menunjukkan diriku sebagaimana aku. Itu dasain. Kalau iya berani bilang iya, tidak berani bilang tidak. Itu dasain. Meskipun temennya semua suka musik-musik yang jenis-jenis barat, jazz, blues, saya sukanya koplo mau apa. Dan berani saya nyatakan, saya kok ya kebetulan saya itu sukanya nasi daria. Dan tidak malu bilang begitu, kalian hebat. Saya kok sukanya campur sari ya. Idola saya kok beliau Didik Kempot ya. Kalau ini, dan dengan tidak ragu-ragu kita bilang, kita nyatakan apa keinginan kita, apa kemauan kita, apa selera kita. Kalian otentik jadi dirimu. Lawannya dasman. Dasman itu hanya ikut kerumunan. Yang lain ke utara, dia ikut ke utara. Yang lain ke selatan, dia ikut ke selatan. Makanya istilahnya Heidegger ini orang yang tenggelam dalam kerumunan. Sebagai kerumunan seperti malam hari ini kan kalian di sana kerumunan. Itu saya tidak akan bisa membedakan kalian satu-satu. Nanti kalau ditanya saya pulang ke Jogja, gimana dengan pesertanya? Banyak pokoknya, yang putri ya banyak. Yang saya tidak akan bisa menyebut satu-satu kalian. Tapi misalnya nanti malam hari ini ada satu yang tiba-tiba berdiri terus disuruh tanya malah joget-joget, malah nyanyi apa, itu saya akan ingat. Meskipun nanti jangan gitu ya, dimarahi Mas Ikhwan saya. Itu ya bedanya dasain sama dasman. Yang kedua, ada filosof namanya Nietzsche. Ini terkenal kalau dalam dunia filsafat ya dengan kontroversinya. Dia menyebut manusia yang otentik ini dengan istilah Übermensch. Atau kalau pakai bahasa Inggris ya Superman. Bukan Superman yang superhero itu ya. Tapi ini memang istilah beliau manusia super. Jadi manusia super ini manusia yang berani memperjuangkan keinginannya. Oke. Baik. Jadi manusia super ini manusia yang will to power. Manusia yang tidak malu-malu bilang, iya kok saya ingin hebat kok. Iya saya ingin lebih unggul dari yang lain. Iya saya ingin mendominasi yang lain, ini will to power. Itu otentik. Kata Nietzsche. Banyak di antara kita yang malu-malu tapi mau. Kalau ditanya, pingin enggak dapat jodoh cakep itu? Saya pokoknya pasrah saja sama Allah gitu. Padahal ya pingin sih. Tapi enggak berani tegas bilang, ya Pak saya pingin ini loh Pak standar. Kita enggak berani begitu. Tidak berani will to power. Pingin enggak besok kaya, punya mobil, kaya raya, nanti nyalon DPR lolos, pingin gitu. Enggak apa saya itu pokoknya qanaah saja lah Pak, saya hidup sederhana saja itu. Padahal diam-diam pingin sebenarnya. Tidak berani will to power, enggak berani otentik. Ini filsafatnya Nietzsche ini nanti kalau bagi kita di timur banyak dikritik orang pasti. Kalau kita di timur kan diminta tawadu, diminta jangan terlalu memposisikan diri tinggi, diminta untuk tidak semua yang dipikiran harus diungkapkan. Tapi kebalikannya Nietzsche,
Jadilah dirimu sendiri, jadilah seorang yang super. Manusia yang super itu ya dia berani bercita-cita dan berani mewujudkannya. Ini orang hebat. Kadang-kadang kita bercita-cita saja tidak berani. Mimpi saja tidak berani. Bahkan berdoa saja ragu-ragu. Ada enggak di sini yang kalau berdoa ragu-ragu? Ya Allah, semoga besok saya jadi konglomerat yang kaya, hartanya ratusan triliun. Terus mungkin enggak ya? Loh, kamu sendiri ragu-ragu. Sudah minta pada Allah tapi ragu-ragu. Semoga jodoh saya besok semulus pemain-pemain drakor. Kemudian tapi terus apa ya bisa Pak, wong saya modelnya kayak gini. Kamu sendiri ragu-ragu, padahal Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Ya kalau kamu ragu-ragu ya Allah ya ragu-ragu mau mengabulkan doamu. Nah, kamu minta beneran apa enggak? Maka kata Nietzsche, Superman, orang yang otentik adalah orang yang berani menegaskan keinginannya. Will to power. Ini orang hebat. Kata Nietzsche itu menarik. Ajaran-ajaran etik selama ini itu sebenarnya kebalik. Justru orang-orang yang lemah mental kita sebut dia berakhlak. Tapi orang-orang pemberani kita sebut dia kurang akhlak, kurang adab. Itu kebalikannya. Ini kalian bisa memperdebatkan itu. Ini yang kedua ya, lumayan dapat Nietzsche. Yang ketiga, tadi saya nyebut sinten Mas Ikhwan. Masih ingat? Saya lupa itu. Lupa, oke. Saya ya lupa. Yang ketiga, yang saya ingat ya, namanya Carl Jung. Carl Jung itu filosof psikolog. Dia membagi manusia otentik, manusia itu jadi dua, satu otentik, satu tidak. Yang otentik namanya self, yang tidak otentik namanya persona. Self itu diri kita apa adanya. Kalau persona itu topeng-topeng kita. Jadi kita banyak sekali pakai topeng. Ketemu Mas Ikhwan gini saya kelihatan kalem, kayaknya kayak filosof kayak itu. Itu mungkin topeng. Aslinya saya yang di rumah, versi saya yang tidak ada siapa-siapa di rumah sendirian itu asli. Ya begitu ketemu di sini beda sudah. Kayaknya kayak kusuk, kayak tawadu itu. Mungkin kalian juga gitu ya, ketika ketemu temennya topengnya dipakai. Itu namanya persona. Ya kalau tidak terlalu lama sih tidak apa-apa. Kalau terlalu lama membuat kita kemudian lupa dengan self. Terlalu lama acting jadi orang yang seperti apa padahal kita tidak begitu. Ya pada akhirnya kita lupa sejatinya diri kita. Terus kita rasanya kosong, rasanya terasing, rasanya hampa. Kok gini ya rasanya tidak enak, padahal sukses loh, padahal disukai banyak orang loh, padahal dipuji banyak orang loh. Jangan-jangan kita kemarin hanya bermain persona. Nah, ini jadi otentik itu self, bukan persona. Kemudian tadi saya sebut, ingat ya, ada namanya Erich Fromm. Ini tokoh yang punya filsafat yang bagus sekali tentang cinta. Tapi dia menyebut begini, manusia otentik itu manusia yang becoming. Sementara manusia yang tidak otentik itu manusia yang being. Ini beda lagi ya. Ini pandangannya beda. Biar teman-teman tahu semesta problem otentisitas itu. Karena kan sekarang kebersamaan kita ini diberi judul Santren Delik Otentik. Otentik versi Erich Fromm adalah becoming. Jadi manusia yang senantiasa berubah, berkembang. Jadi lebih baik itu berarti kita otentik. Kenapa begitu? Sering saya jelaskan
Karena manusia itu paket potensi. Yang ada dalam diri kita itu potensi banyak hal yang luar biasa yang menunggu untuk dikeluarkan, untuk diaktualkan. Istimewanya manusia itu tidak seperti hewan-hewan, binatang, itu kan dia paket jadi. Kuda itu lahir, tunggu tidak lama dia sudah bisa jadi kuda yang versi kuda utuh. Ya bisa lari, ya bisa macam-macam seperti kuda. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu dibiarkan saja, ya dia tidak akan jadi apa-apa. Manusia itu kalau tidak diajari apapun, dia tidak akan jadi apapun. Makanya Tarsan itu di hutan, ya dia bisanya beraktivitas seperti binatang hutan. Bahkan ngomong pun ya suaranya cuma wow-wow itu. Ya kalau dia pinter bahasa Inggris itu hanya di film. Apa mungkin dia hidup di hutan terus kok tiba-tiba pinter bahasa Inggris, kursus TOEFL-nya di mana? Oh, enggak ada. Itu bahasa Inggris laduni. Enggak mungkin bisa dia. Nah, itu istimewanya manusia. Maka manusia otentik itu dia yang senantiasa belajar dan mengaktualkan potensinya. Jadi, kalian ingin apa itu bisa. Manusia itu bisa apa saja. Kalian mungkin heran ya. Zaman dulu orang kok hebat-hebat banget ya. Ya karena sebenarnya kalau mau ya bisa. Kalau dalam kisahnya para ulama itu saya ingat tadi misalnya Imam Ghazali itu beliau meninggal usia sekitar 50 tahun. Ada yang bilang 51. Tapi menulis kitab judulnya sekitar 250 judul kitab. Itu kalau dikuruskan usia beliau berarti 1 tahun 5 gitu. 1 tahun nulis. Itu kalau sejak umur 1 tahun nulis kitab lo ya. Nembe lahir langsung. Tapi kan tidak mungkin ya, mungkin usia-usia 20-an baru nulis kitab. Kok bisa ya Pak orang seproduktif itu bisa wong dia mau dan menggembleng dirinya. Wah ada yang lebih hebat lagi, namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu beliau usianya sekitar 60-an tahun meninggal, tapi menulis sejumlah 600 judul kitab. Jangan dikira kitab itu ya tipis-tipis, kitab ada yang tebal-tebal, ada yang berjilid-jilid 1 judul. 1 orang nulis 600 judul kitab. Kok bisa? Bisa kalau mau. Kalian itu sebenarnya hebat, potensimu luar biasa, tapi nanti aktual atau tidak tergantung persepsimu dan tergantung upayamu. Saya bisa mungkin Pak insya Allah kalau saya mau tekun belajar bisa. Makanya kadang kita kaget ya, ini anak usia sekian tahun wis hafal Quran itu. Ternyata ya bisa juga. Nah ini jadi kata Erich Fromm otentik itu orang yang becoming. Dia menjadi sesuatu yang ini sifatnya berkembang terus. Jadi lebih baik, jadi lebih. Bukan orang yang being. Orang yang being itu yang mandek, statis. Jadi dia bisa berubah ketika menemukan yang lebih baik ya berubah. Ketika bisa lebih baik ya berubah. Ini namanya becoming. Bukan orang yang, Pak selama ini begini ya harus begini berarti Pak. Ini being namanya. Nah sekarang ada alasan gitu Mas Iwan. Kenapa kok kemarin Kamis sekarang Jumat becoming kita. Berubah. Cocok. Iya. So kayak alasan itu digolek-golek kayak ketemu lah. Jadi ini otentik versi Erich Fromm. Kemudian tadi sudah saya sebut terlanjur Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, manusia otentik adalah orang yang arif. Lawannya arif itu ghafil, ghaflah, orang yang lupa. Arif itu orang yang kenal dirinya. Jadi mengenali dirinya itu orang arif. Ya nanti kalau dalam tasawuf sebenarnya kenapa sih yang penting itu mengenali diri kita? Karena semakin dalam kita kenal diri kita, semakin kita yakin mantap akan Tuhan. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Maka manusia otentik itu yang sadar jati dirinya, kesejatiannya sebagai makhluknya Allah.
Jadi kalau di Imam Ghazali, cirinya orang otentik itu 5. Jadi manusia yang punya kesadaran makhluk, mukarrom, mukallaf, mukhoyyar, dan majzi. Jadi punya 5 kesadaran. Di sini familiar dengan bahasa Arab, Mas Ikhwan? Di sini bahasa Iran. Bahasa Iran. Oke ya, enggak apa-apa, tak terjemahkan. Jadi yang pertama, manusia otentik itu yang punya kesadaran makhluk. Jadi punya kesadaran bahwa aku ini ciptaan. Aku ini tidak ada sendiri. Dulu aku tidak ada, sekarang ada, besok akan tidak ada lagi. Orang yang punya kesadaran ini, hidupnya akan lebih terkontrol, lebih terkendali, kata Imam Ghazali, dan tidak sombong pasti. Jadi kalau ada orang sombong, pastikan dia tidak otentik. Dia tidak sadar hakikat dirinya yang hanya makhluk. Menyombongkan apapun itu tidak pantas kita. Yang kedua, mukarrom. Meskipun begitu kita dimuliakan oleh Allah. Kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas. Mari kita pelihara, kita rawat fasilitas-fasilitas itu, kita manfaatkan semaksimal yang kita mampu. Akal itu fasilitas, panca indera fasilitas, fisik kita fasilitas, hati kita fasilitas. Itu semua keistimewaan yang dianugerahkan Allah. Mari kita sadari itu, kita gunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang positif dalam rangka sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Oke, jadi kita ini makhluk yang mukarrom. Mukarrom berarti juga kita harus menghormati siapa saja, mencintai siapa saja makhluknya Allah. Pandangan negatif apapun terhadap manusia, kita meremehkan orang lain, mencela orang lain, menghina orang lain, itu sebenarnya kita lupa hakikat kita ini manusia dimuliakan oleh Allah. Perilaku-perilaku yang merendahkan kemanusiaan, kezaliman jenis apapun, itu menunjukkan orang yang lupa otentisitasnya. Bahwa kita ini manusia yang dimuliakan Allah, lah kok kita melakukan hal-hal rendah. Jadi kata Imam Ghazali, cirinya otentik itu yang kedua. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf itu manusia yang sadar bahwa kita ini punya beban hidup, punya tugas dari Allah. Jadi Allah menciptakan kita di muka bumi ini tidak iseng. Allah kok tidak coba-coba, saya tak coba bikin manusia seperti Mas Ikhwan ini. Ternyata jadi juga ya. Ini tidak begitu. Allah itu sejak awal sudah serius ingin menghadirkan kita dengan segala keunikan kita, kekhususan kita. Nah, tapi ada taklifnya, ada tugasnya. Kita ini hambanya dan juga khalifahnya. Itu yang harus kita tunaikan. Nah, beban yang ada pada kita ini juga bagian dari otentisitas kita. Maka tidak mungkin manusia otentik itu jahat. Kenapa? Karena kalau dia sadar hakikat dirinya yang ada amanat dari Allah, tidak mungkin dia jahat. Segala sifat-sifat buruk itu menunjukkan kita lupa otentisitas kita. Sebagai hamba Allah yang punya tugas, punya taklif. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, bener nggih? Bener. Yang keempat, mukhoyyar. Mukhoyyar itu kita oleh Allah diberi keistimewaan bisa milih. Ini tidak ada makhluk yang lain yang diberi keistimewaan milih ini. Kita itu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman bisa, mau kufur juga bisa.
Kita itu milih nakal bisa, milih alim juga bisa. Karena tadi ya kita ini potensi sebenarnya. Teman-teman mau hadir di sini boleh, tidak hadir juga boleh. Nah, takhir kita bisa milih. Ngaji ini malam hari ini forum kita selesaikan 5 menit lagi atau 5 jam lagi bisa. Nah, itu ya ada takhir. Cuma ini nanti nyambung dengan otentisitas kita yang kelima. Kita diberi hak milih tapi harus siap dengan balasannya. Yang kelima majzi. Majzi itu mendapat balasan. Ketika itu urusannya mendapat balasan ya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita milih yang baik-baik, siap-siap mendapatkan imbalan kebaikan. Kalau kita milih yang buruk-buruk, siap-siap kita mendapatkan balasan keburukan juga. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, majzi, akan ada balasannya. Baik, jadi hakikat kita yang keempat dan kelima ini menegaskan bahwa manusia yang otentik itu tidak sembrono. Manusia otentik itu memutuskan apapun dengan pertimbangan akal budinya yang matang. Kenapa? Khawatir mendapatkan efek yang negatif. Dipastikan yang kita lakukan, pilihan-pilihan kita pas. Itu yang disebut takhyir dan majzi. Oke, kalau ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali punya beberapa ciri tentang manusia yang otentik. Tadi Heidegger sudah, Nietzsche sudah, Erich Fromm sudah, Jung sudah, Imam Ghazali sudah. Masih ada lagi kah? Ibnu Arabi, saya tiba-tiba ingat menyebut nama beliau. Itu tadi Jani asal nyebut Mas Ikhwan, tiba-tiba. Tapi ya memang kalau di Ibnu Arabi, manusia otentik, beliau sebut dengan istilah insan kamil. Sementara lawannya yang tidak otentik itu disebut insan mahjub. Insan kamil itu manusia yang bisa mengembangkan semua potensinya, yang memuncak pada potensi spiritual. Sementara insan yang mahjub itu manusia yang melupakan hakikat spiritualnya, sibuk oleh hal-hal penting yang sifatnya duniawi. Nah, ini saja ya. Ini kalau saya jelaskan yang Ibnu Arabi ini bakal panjang. Kapan-kapan, next time. Tapi paling tidak ini jawaban pertama tentang kenapa harus otentik. Pertanyaan kedua, ini baru satu. Tidak apa-apa ya. Jawabannya panjang ini. Bisa 1 jam sendiri pertanyaan pertama tadi. Yang kedua, tadi menanyakan apa sih pentingnya otentik itu. Ini belum nanti yang urusan digital tadi ya yang terakhir. Otentik itu penting untuk kita karena berhubungan dengan, kalau dalam agama ada istilah fitrah. Manusia itu punya fitrah. Fitrah itu sederhananya dorongan jiwa. Dorongan jiwa itu kalau tidak dipenuhi akan melahirkan kegelisahan tersendiri. Dorongan jiwa tidak sama persis dengan pertimbangan rasional. Kadang-kadang dorongan jiwa apa, pikiran maunya kemana, bisa begitu. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, kalian akan gelisah. Ada enggak di sini yang sudah nawa itu enggak mau nikah? Ada, coba angkat tangannya, dapat door prize Kang Dur.
Sekarang mulai banyak yang now itu. Saya tahu mungkin ya banyak yang memutuskan tidak menikah pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional itu, Pak, saya lihat orang nikah itu yang selingkuh lah, yang rumah tangganya bubar ya, lah, anaknya terlantar lah, saya enggak mau apa begitu itu. Rasional. Tapi ada yang kita lupakan, dorongan untuk menikah itu fitri, instinktif, dorongan jiwamu. Akan ada keterasingan tersendiri, kehampaan tersendiri ketika dorongan jiwa itu tidak kalian penuhi. Sama seperti unsur-unsur otentik tadi. Kalian misalnya tadi seperti di Heidegger, ingin sesuatu tapi tidak berani ngomong. Ya kalian akan gelisah sendiri. Ingin bercita-cita tapi tidak berani. Ya kalian akan gelisah. Hidup hanya di tengah kerumunan, tidak pernah muncul sebagai dirimu, hanya ikut orang lain saja. Kalian akan gelisah sendiri. Oke ya, jadi kita itu punya kecenderungan jiwa, punya fitrah. Yang ini kalau kita penuhi secara proporsional akan melahirkan diri yang sifatnya otentik. Maka ingat-ingat ya, jadi ada fitrah dalam diri kita. Yang kedua, kalau ini mungkin dasarnya Al-Quran ya. Di banyak ayat memang disinggung manusia yang tadi kita sebut punya banyak taklif, punya banyak tanggung jawab, mau tidak mau untuk bisa menjalankan amanatnya Allah, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, kita harus otentik. Otentisitas kita kalau dalam Al-Quran ya, itu disebut dalam sekitar 4 atau 5, kalau bahasa kampus namanya kompetensi. Ini sekalian jawab, orang otentik itu seperti apa sih? Versi Al-Quran ya. Jadi ini diawali dari tantangan hidup kita. Yang semuanya nanti di ayat banyak ya. Jadi kalau versi Al-Quran, tantangan hidup kita itu setidaknya ada 4. Yang pertama alam semesta. Kemudian yang kedua diri kita sendiri. Yang ketiga masyarakat. Yang keempat sejarah. Ya. Ini tantangan, ini gagasan ini disampaikan oleh filosof dari Iran yang namanya Ali Syariati. Jadi manusia itu ditantang untuk menaklukkan 4 hal ini. Jadi apa tadi Mas Ikhwan? Yang 4 tadi? Nah itu saya lupa coba. Lupa. Ulangi lagi. Aku ya, saya ngetes saja Mas. Saya khawatirnya ngantuk di sebelah saya. Saya fungsinya mendampingi aja bukan mengingat-ingat. Saya khawatirnya ngantuk sama lihat saya terus, jadi saya khawatir naksir. Tak ganti Rono ya. Jadi yang pertama alam semesta. Kita menyebutnya kauniyah. Kauniyah. Amanatnya apa? Kita diminta untuk taskhir namanya kalau dalam Al-Quran. Taskhir itu menaklukkan. Jadi taklukkan alam semesta, jangan mau kalah. Itu nanti melahirkan ilmu. Jadi yang belajar fisika, matematika, biologi, jangan dikira itu bukan ilmu agama. Itu ilmu agama, perintahnya Allah. Kita diminta memahami alam untuk bisa taskhir, menaklukkannya. Menaklukkan itu bukan berarti mengalahkan, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya untuk hidup kita. Kita belajar tentang hujan, ya selanjutnya kita bisa bikin teknologi jas hujan, kita bikin
teknologi irigasi yang bagus dengan memanfaatkan musim dan lain sebagainya. Ini namanya taskhir. Menaklukkan laut, kita bikin kapal, itu namanya taskhir. Menaklukkan udara, kita bikin layang-layang, kita bikin pesawat terbang, itu namanya taskhir. Tidak bisa kita taskhir kalau kita tidak otentik. Gimana kita bisa menaklukkan alam? Wong kita sama diri kita sendiri kalah, kita terombang-ambing ke sana kemari. Yang kedua, ayat kedua itu diri kita sendiri. Nafsiyah atau sahsiyah. Ayat-ayat sahsiyah ini, kalau tadi taskhir, kalau diri kita namanya tadbir. Tadbir itu ngurusi, mengelola. Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola jiwa, mengelola. Ini namanya tadbir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang dirimu apa engkau tidak mau memahaminya. Jadi diri kita ternyata juga tantangan untuk ditaklukkan. Namanya tadbir. Orang yang tidak otentik tadi adalah orang yang tidak jadi dirinya sendiri. Dia tidak memahami dirinya, tidak memahami dorongan jiwanya, tidak memahami keinginan-keinginannya. Bagaimana dia bisa tadbir? Yang tidak otentik tidak bisa. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Di masyarakat itu yang di sekitar kita, orang-orang, kehidupan sosial. Ini kan juga tantangan. Kita itu berhadapan dengan masyarakat, itu kan masyarakat mempengaruhi kita juga bagian dari masyarakat. Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan masyarakat? Kalau dalam Al-Quran ya, kita diminta untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Namanya tahakkuk. Jadi menegakkan yang hak. Jadi orang yang abai kebenaran, abai keadilan, ya pasti dia tidak otentik. Dan pasti dia mengabaikan perintah Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Itu bagian dari khalifatullah. Istilahnya Al-Quran, tahakkuk. Kemudian sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Biar apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Kalau semester kemarin dapat nilai B, ya semester ini harus dapat nilai A. Nah, jangan sampai kemarin B, sekarang B min. Sekarang C, itu kalian tidak belajar dari sejarah. Dosamu double. Kuliah ya tidak lulus, kemudian tidak paham perbaikan. Nah, kalau yang tentang masyarakat tadi tahakkuk, yang tentang sejarah namanya iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran. Menemukan hikmahnya, menemukan rahasianya. Itu namanya iktibar. Jadi ada 4 tantangan. Sebenarnya ada 1 lagi yang harus kita kelola selain alam semesta, diri kita, masyarakat, dan sejarah. Ada 1 lagi, tentu saja umat Islam, ada Al-Quran. Kalau alam semesta kita taskhir, diri kita tadbir, kalau Al-Quran kita tafsir. Kita maknai, kita pahami. Oke, jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan mengapa kemudian kita harus otentik. Ternyata implikasinya luas. Tidak mungkin kita bisa manusia yang otentik tanpa semesta yang saya bilang tadi. Mulai keinginan kita menegaskan jati diri kita seperti di Heidegger.
Kemudian semangat kita untuk berkeinginan dan mewujudkannya seperti di Nietzsche. Kemudian kesiapan kita untuk membuang semua topeng-topeng, menunjukkan inilah saya apa adanya seperti di Jung. Kemudian berproses lebih baik terus-menerus seperti di Erich Fromm. Kemudian kesediaan kita untuk memahami diri kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya seperti di Imam Ghazali. Kemudian rangkuman dari semua itu, sosok manusia yang utuh yang disebut insan kamil seperti di Ibnu Arabi. Nah, inilah titik-titik di mana kita otentik sebagai manusia, meskipun hari ini tantangannya berat. Tapi ini penting, karena kalau misalnya sebanyak ini yang hadir, saya baca sebagai kerumunan, nilainya hanya satu. Yaitu paling, siapa yang hadir? Yo santri-santri Ndelik, itu intinya hadir semua, nilainya satu. Tapi bayangkan kalau satu-satu ini adalah cuatan satu cahaya, maka malam hari ini sangat terang benderang. Jadi cuatan satu cahaya berarti setiap orang otentik sebagai dirinya. Betapa kayanya kita, apalagi Indonesia ini. Saya sering bilang ke teman-teman di kampus itu, saya membayangkan ya, seandainya itu kan di kampus UIN Jogja saja tempat saya ngajar, itu 1 tahun sekitar 2000-an lebih lah pasti alumni baru dilahirkan. Bayangkan kalau setiap alumni yang lahir ini sepercik cahaya, setitik cahaya, itu berarti dari UIN Jogja saja itu ada 2000 cahaya dilahirkan setiap tahunnya. Belum UIN Semarang, belum kampus yang lain, belum jutaan cahaya kita lahirkan setiap tahunnya. Indonesia ini harusnya terang. Siapa kemarin yang bilang Indonesia gelap, ayo? Ini makhluk-makhluknya yang kemarin. Tapi lagi berusaha terang. Iya, cuma kan harusnya ya. Ternyata yang terjadi tidak harus. Saya membayangkan misalnya satu skripsi yang kalian garap, itu menyelesaikan satu problem kecil saja di Indonesia ini. Berarti dari UIN Jogja setiap tahunnya selesai 2000 permasalahan. Kalau jutaan sarjana dilahirkan, jutaan masalah selesai. Tapi kan faktanya kebalikannya ya. Jutaan sarjana dilahirkan, jutaan pengangguran lahir. Akhirnya jutaan masalah hadir. Tambah masalah, harusnya jutaan solusi, jutaan masalah. Jadi repot. Baik, itu dulu ya. Ini masih pengantar jadi padahal Baik. sudah ruwet itu. Saya kira itu Mas Ikhwan. Baik, Monggo. Mas Faiz, tepuk tangan dulu dong. Nah, Kang Dur, tadi sudah kita diberi satu fondasi dasar, namanya otentifikasi, jadi otentik, dan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi manusia-manusia otentik. Salah satu yang paling otentik di Santren Ndelik kita harus akui ada satu manusia namanya Kang Dur, betul? Tepuk tangan dong buat Kang Dur. Nah, sebelum ke sana saya ingin mengulas dulu supaya nanti nggak putus. Ya. Tadi Mas Faiz menyampaikan tentang persona dan juga ada satu makhluk yang mampu dalam satu tahapan hidupnya mengarang kitab sampai 600 dan kita hari ini bisa memposting 600 dalam waktu 1 tahun postingan berupa persona atau sesuatu. Ada begini, seringkali terjadi drama-drama di media sosial ini yang kemudian drama ini sebetulnya kita ketahui dan kita nggak suka, betul nggak? Misal orang memposting sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, wah itu postingannya glowing padahal filter, aslinya kan Hajar Aswad misal gitu. Kita nggak suka, benar nggak? Benar Mbak? Benar. Sebetulnya nanti perlu kita bahas juga, apakah sebetulnya kita itu juga secara lahiriah tidak suka drama
sekalipun kita sendiri berdrama. Itu nanti akan kita lanjutkan, kita serahkan dulu ke Kang Dur. Monggo Kang Dur. Weh, tepuk tangan boleh dong dulurku. Orang yang arif adalah bagian dari otentik ya. Tapi malam hari ini panjenengan semuanya adalah otentiknya memerdekakan diri di tempat santri. Tepuk tangan sekali lagi. Di sana ada RAP, udah siap? Satu tembang dan juga semula seperti new malam hari ini. New. Tidak ada pantura. Oh bukan pantura tapi Bukan. new. Ya. New. Mic-nya Mbak Lala mati? Cek, oke. Oke. Pelan. Dulur, siapkan pertanyaan indahmu. Nanti akan dapat hadiah minimal umroh di tempat lain. Ya. Di Fatimah Zahra. Oh jangan, itu iklan Kang. Iklan ini wah. Sorry. Nah, Putus. langsung kena iklan. Aduh, Lumayan. Bisa diedit, bisa diedit. Ya, sensor. diedit, ya. Ini TikTok live loh Ini ya. ini live loh. Oke, yang siap semula atau RAP? Ini nanti duet Kang. Duet? Iya dong. Why? Istimewa pokoknya pada Luar malam hari biasa ini. sekali. Tapi jangan lupa nih Kang Dur, Ya. buat ngingetin teman-teman Oh. nongkrong Dele juga nih. Ya. Kalau Santren Dele ini rutinnya di Kamis malam ya Kang Dur. Malam Jumat, setiap malam Jumat dulur-dulurku monggo silakan jenengan sakit melipir sini kalau lenggang, longgar, wakdal, sakit sinau sarang di tempat ini. Dan di tempat ini juga bisa untuk kegiatan apapun dulur. Perlu diketahui tempat ini bisa untuk acara nikahan, sunatan. Kalau saya nikah sudah. Iya. Asli, Pamer terus. Setelah 55 tahun, 53 tahun saya nikah merdeka. Alhamdulillah. Dan bisa untuk Alhamdulillah. acara kegiatan apapun termasuk acara 17-an. Oke, Ya. pokoknya bisa Dan- semua acara ya Kang Dur ya. Tapi terus terang kami terima kasih kepada Kang Basuki yang malam hari ini saya lirik lukisannya top Marco top. Tak kira ngelukis aku jebli dudu. Wah tewas aku pede metak pamer ke bojoku. Dan ini kelihatannya RAP sama semula sudah siap nih Mbak. Iya, ini udah Mbak siap Ayunda sama sekali. Mbak Lala. Oke, sudah siap ya. Tepuk tangan untuk keduanya yuk. Oke,